hidup adalah sebuah pilihan. Kalau ada pilihan hidup yang luar biasa, kenapa kita harus memilih hidup yang biasa-biasa saja? Allah selalu memberikan sebuah pilihan cuma hanya dua. Kaya atau miskin, atas atau bawah, kiri atau kanan, dan lain sebagainya. Nah, tidak ada pilihan itu di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat, amma ba'du. Kembali lagi dalam program Sahabat Kebaikan di Nurbuah TV. Nah, kali ini ada yang menarik karena di samping saya sudah ada dua orang yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat kebaikan kita yang bisa menebar manfaat untuk semua orang dan insya Allah bisa menginspirasi kita dalam hal kebaikan tentunya. Tidak hanya hal kebaikan, tapi ada peluang usahanya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Nah, alhamdulillah. di samping saya sudah ada pengusaha muda yaitu Pak Ismet Iskandar. Amin. Di sampingnya sudah ada juga Ustadz kita yaitu Ustadz Soleh Iskandar. Jadi tuh Iskandar. Nah, kita langsung aja ke beliau. Apa kabar Pak Ismet? Sehat? Alhamdulillah Wah, sehat. Pak, ini luar biasa nih, udah ada di Nurbuah TV. Terima kasih sekali udah jauh-jauh dari Cilebut ke sini. Ya. Kita perkenalkan ke teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sahabat kebaikan kita di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Yaitu nanti kita akan membahas apa? Nah, sebelumnya langsung sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah ada Ustadz Soleh juga di samping kita. Ustadz, Afan Ustadz ke Pak Ismet dulu ya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ismet, ini di luaran sana mungkin pengen tahu, ini di depan saya ini, di samping saya, di depan saya ini siapa sih? Pak, sebetulnya kalau misalnya ada yang tanya-tanya nih ke saya nih, sebetulnya sekarang Pak Ismet itu kegiatannya apa, Pak? Ya, alhamdulillah untuk saat ini kegiatannya di rumah aja sih sebenarnya. Masya Allah ya. Tapi di rumah kalau kita bisa menebar sebuah kebaikan, menebar sebuah informasi yang bermanfaat buat banyak orang, ya alhamdulillah. Ya, itu kerjaan saya. Tapi dari apa yang sudah saya tebarkan, ya insya Allah imbalannya dari Allah semuanya datang kepada kami. Insya Allah. Ini kan di luaran sana saya udah dengar juga Pak Ismet. Ya. Saya sering dengar tentang nama Bapak Ismet Iskandar. Ini pengusaha muda dari perusahaan One internasional nih. Amin. Nah, sebelum kita tanya tentang usaha-usahanya, Pak Ismet masih ingat gak dulu waktu awal-awal usaha, kita ini konteksnya usaha ya, waktu awal-awal usaha dulu, Pak Ismet, apa sih yang membuat Pak Ismet terjun ke dunia usaha? Sebetulnya ada apa sih di dalam dunia usaha sehingga Pak Ismet, udahlah gue jadi pengusaha gitu kan? Apa sih yang menginspirasi itu, Pak? Ya, kalau flashback balik ke belakang, bahwa saya dilahirkan dari kedua orang tua yang pegawai negeri. Jadi lingkungan keluarga kami semuanya rata-rata pegawai negeri. Saya lahir di Papua, besar di Papua. Yang mayoritas mungkin muslimnya sedikit ya, mayoritas non muslim. Ketika sekolah ke Jakarta, saya sekolah di Trisakti sebagai seorang arsitek. Lulus dari situ 98 kejadian ini ya, Trisakti dan sebagainya. Pada saat itu orang tua saya menyuruh saya pulang untuk menjadi pegawai negeri. Terlintas di pikiran saya bahwa kalau saya pulang diminta orang tua menjadi pegawai negeri. Pada saat itu orang tua saya kebetulan pejabat, orang tua saya kepala dinas pertanian di sana. Jadi pada saat itu tidak perlu lagi tes, cuma hanya cukup tanda tangan, pakai memo, bisa masuk ya, di dinas pekerjaan umum. Saya menolak keras karena saya ingin bahwa saya nggak mau punya kehidupan yang sama seperti kedua orang tua saya. Saya ingin di Jakarta menjadi seorang pengusaha, kayaknya lebih enak. Artinya kalau punya penghasilan, punya uang, tidak diperiksa oleh KPK dan sebagainya, ya tidak takut-takut dan sebagainya. Jadi saya ingin menjadi orang yang sukses, ya orang kaya hati, kaya iman, kaya harta juga, insya Allah dunia akhirat. Saya pinginnya itu karena saya tahu bahwa kehidupan yang namanya pegawai negeri, ya begitulah kehidupannya. Masya Allah. Kapan tepatnya Pak Ismet memutuskan, gue jadi pengusaha nih waktu itu? Masih ingat gak Pak? Mungkin waktu SMA kah, atau pas kuliah, atau? Ketika saya di bangku kuliah, saya sudah mulai terlintas seperti itu. Dan saya sering membaca buku-buku tentang pokoknya sukses dan sukses. Kaya raya, sukses. Motivasi. Ya seperti itu. Sehingga itulah menjadi sebuah motivasi saya. Dan pada saat kuliah saya pun sudah melakukan sebuah bisnis kecil walaupun cuma hanya jualan. Seperti contoh, ini banyak orang yang tidak tahu, banyak teman-teman juga di kampus yang nggak tahu.
Saya seorang arsitek. Pada saat itu banyak sales-sales yang menjual mesin gambar untuk anak-anak kuliah. Mereka membagi-bagikan brosur di luaran kampus. Saya tanya, Pak, boleh nggak saya bantu? Saya minta brosurnya. Kalau Bapak kan cuma di luar pintu, di gerbang. Kalau saya bisa masuk ke kelas, saya bagi, tapi saya minta kalau saya jual, ada ya komisinya ya. Nah, dari situ saya melakukan bisnis kecil-kecilan seperti itu. Jadi saya membagikan brosur, teman-teman beli, saya kasih ke dia laporan, nih Pak, ada yang beli, ada yang pesen, keuntungannya nanti sekian. Akhirnya saya dapat keuntungan seperti itu. Dan masih bisnis-bisnis yang lain yang saya lakukan. Yang intinya kenapa saya harus melakukan tersebut? Karena sebagai anak dari daerah, saya mendapatkan uang jajan yang sangat kecil. Kita tahu bahwa di Trisakti kan anak-anak orang kaya semua. Luar biasa di Ya, situ. saya ke kampus naik bis dan lain sebagainya. Orang tua saya memberikan juga jatah per bulan pas-pasan. Jadi untuk saya bisa mengimbangi mereka, saya harus cari duit. Kalau mengandalkan orang tua ya nggak mungkin. Makanya dari situ saya mulai berbisnis dari masa sekolah gitu ya. Masya Allah. Nih Pak Ismet, sebelum saya tanya tentang tips untuk anak muda atau siapapun yang memulai usaha, ada sebagian orang yang udah takut duluan, ada sebagian orang kalau gua gagal gimana? Sebentar ditahan dulu, saya mau ke ke Ustaz Soleh dulu. Ustaz, sebetulnya di dalam Islam menjadi pengusaha salah nggak sih sebetulnya? Nggak ada yang salah, karena baginda Rasulullah SAW itu adalah seorang pedagang. Ya, Bahkan betul. ada satu buku yang perlu kita baca, Muhammad is a trader. Ya. Jadi Muhammad itu seorang pedagang. Ketika Ya. kecil ditinggal sama ayahnya dalam keadaan yatim, kemudian harus fight bertahan hidup. Ketemu dengan seorang janda yang sangat kaya, jadi pedagang. Karena jujur dijadiin suami, tambah kaya. Masya Tapi Allah. kekayaannya tidak masuk ke dalam hati, tidak untuk memperkaya diri, tapi berbagi kepada umat yang susah pada saat itu. Amin. Sampai So. ada ada istilah kalau mau cari Nabi Muhammad, Rasulullah itu di mana sih? Cuma dua, di masjid, kalau enggak di perkumpulan orang miskin dan anak-anak yatim. Nabi itu walaupun sudah sukses, Sudah sukses, tapi kekayaan itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk berbagi. Ya. Masya Allah. Makanya keberkahannya luar biasa. Amin. Jadi Pak Ismet sudah Insya mengatakan bahwa kalau mau kaya yang abadi dan hakiki serta sejati, kekayaan itu harus kita salurkan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah. Berkurang enggak, malah dilipat gandakan. Bertambah terus. Wal yunfik bisyarra wa dharra. Infak itu dalam keadaan lapang dan susah. Kalau dalam keadaan lapang berinfak itu biasa. Oh, Yang iya, keren iya. lagi susah berinfak, Allah tolong. Ini udah susah nggak mau berinfak, tambah susah gitu. Jadi kalau mau ditolong sama Allah, banyak-banyak berbagi. Seperti moto kita, nur buah sahabat kebaikan. kebaikan. Ya. Ya. Mau ditolong Allah, banyak-banyak berbuat kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh saudara kita ini, Pak Ismet, Masya. pengusaha yang dermawan. Amin. Dan insya Allah Amin, akan ya menjadi Allah, donatur amin. Pondok Yatim Amin, Mulia amin, untuk amin. menyelesaikan pembangunan dan pembebasan lahan. Amin. Amin, ya Allah, amin, ya Allah. Insya Allah. Luar biasa sahabat kebaikan dimanapun berada. Kita kembali lagi ke Pak Ismet. Pak, tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Soleh bahwasannya ada yang salah nggak sih dengan pengusaha, atau salah nggak sih kita sebagai pengusaha? Ternyata tidak, malah dianjurkan karena Nabi kita aja pengusaha. Ya. Kalau kita jadi pengusaha Ya. berarti sunnah Rasul. Ya. Justru kalau kita tidak jadi pengusaha, tidak mengikuti sunnah Rasul, orang Nabi aja pengusaha. Ya. Tapi pengusahanya seperti apa? Kurang lebih seperti itu ya, Ustaz ya? Betul. Ya. Bahkan kalau usaha itu pintu rezekinya lebih banyak timbang yang kerja. Ya. Kalau yang kerja pintu rezekinya cuma satu. Ya. Kalau usaha 9 dari pintu mana aja. Semakin dia rajin, semakin banyak pintu rezekinya. Amin. Pokoknya keren deh kalau orang usaha. Amin. Insya Allah. Kembali lagi Pak Ismet. Ismet, ini saya penasaran nih. Kalau boleh tahu nih ke pemirsa sahabat kebaikan dimanapun berada, termasuk saya di sini, orang kalau memulai usaha, kalau mau memulai usaha, kan ada sebagian orang kayak gini. Gua nggak punya modal bro. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang kayak gini, kayaknya belum pernah usaha. Kalau gagal nanti gimana? Apakah usaha itu emang melulu harus sukses? Apakah ada di dunia ini orang yang usaha tidak pernah nyungsep? Gini terus Pak. Apa sih tipsnya Pak? Silahkan Pak Ismet. Ya. Jadi kata-kata sebuah buku mengatakan bahwa untuk memulai sebuah usaha Anda tidak perlu menunggu sempurna. Karena menunggu sempurna itu tidak akan mungkin. Kita harus memulai dari apa yang ada. Nah, apa yang ada itu sebenarnya modal kita adalah semuanya dari Tuhan. Apa? Tangan, kaki, mulut, mata, kuping, dan lain sebagainya. Modal itu itu ya? adalah modal Tuhan.
yang kita bisa lakukan. Tapi modal yang kita lakukan dengan kita berusaha, maksudnya melakukan sesuatu dan melihat peluang-peluang yang ada, kita lakukan. Dan insya Allah kalau memang niat yang baik, dengan niat ibadah, membantu sesama, insya Allah Allah pasti akan kasih jalan. Seperti apa kata beliau. Berarti mulai aja gitu. Mulai aja. Kenapa harus takut? Gagal itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi ketika kita gagal pertama, itu adalah pembelajaran kita pertama. Gagal kedua, pembelajaran kedua. Sampai pada akhirnya gagal, dan akhirnya kita tahu bahwa kegagalan itu adalah bagian dari pembelajaran yang akhirnya kita mendapatkan sebuah kesempurnaan untuk sukses. Masya Allah, luar biasa. Kalau harus memilih, sebetulnya usaha yang tepat itu, ini versi Pak Ismet, Ya. usaha yang tepat itu seperti apa? Ada satu usaha, misalnya contoh kayak gini. Sekarang di luar sana banyak yang nggak mau keluar, akhirnya dia trading, Ya. modal handphone, Ya. ya udah tapi nggak kemana-mana, modalnya Ya. cuma kayak gitu. Ya. Tapi ada juga lini usaha atau jenis usaha yang jenis manfaatnya itu bisa bermanfaat untuk kebaikan orang lain. Nah, sekarang ini Pak, kalau misalnya Pak Ismet memilih gitu kan, usaha mana yang harus dipilih Pak? Jenisnya gitu kan, mungkin ini juga saran untuk pemirsa di rumah, sahabat kebaikan di Nurbuah TV ini, usaha yang apa sih yang baik sebetulnya Pak? Oke, kalau melihat tren usaha itu banyak sekali ya. Yang jelas usaha itu ada unsur jual dan beli ya. Nah, itu baru namanya usaha. Tapi kalau cuma usaha untuk mencari manfaat, mendapatkan manfaat dari orang lain dan lain sebagainya, itu saya pikir itu bukan sebuah usaha ya. Itu memanfaatin, artinya menjerumuskan atau merampok dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat tren yang sekarang adalah bagaimana di masa pandemi seperti ini orang dengan modal yang mungkin kurang atau tidak cukup dan tidak bisa keluar kemana-mana, tapi bisa melakukan sebuah usaha yang akhirnya bisa menghasilkan cukup hanya di rumah. Nah, ada sebuah usaha yang bagus. Sekarang usaha ini yang saya lihat adalah usaha yang bisa dilakukan di rumah dengan cara online. Apapun bisa kita lakukan dengan online. Contoh, kita jualan kopi, rokok, pakaian, beras dan sebagainya. Kalau kita bisa melakukan dengan baik dan benar dengan cara online yang benar, saya pikir ini adalah merupakan sebuah usaha. Nah, kebetulan saya sendiri adalah bergerak dalam bidang kesehatan. Karena di masa pandemi ini orang-orang butuh sehat. Saya punya produk kesehatan yang saya lakukan secara online. Saya sebarkan informasi lewat WA, broadcast dan sebagainya. Akhirnya responnya baik. Akhirnya ini menjadi sebuah usaha dan menghasilkan, insya Allah. Berarti ini yang sekarang yang digeluti sama Pak Ismet ini berarti usaha kesehatan Pak? Kesehatan. Usaha kesehatan. Nah, Ya. di usaha yang sekarang digeluti Pak Ismet ini, boleh nggak Pak kasih kisi-kisi sedikit aja ke kita? Sebetulnya usaha apa sih Pak? Ini kan apa ya, di luaran sana itu orang banyak yang mencari. Sebetulnya saya mau usaha apa ya? Gitu kan, seperti itu. Boleh dikasih kisi-kisinya Pak? Oke, pada saat ini orang semua butuh sehat. Iya betul. Sehat itu sebenarnya ada 3. Sehat jasmani, Betul. sehat rohani, sehat kantongnya. Wih, luar biasa. Sehat yang pertama, orang merasa sehat secara jasmaninya. Tapi kalau pikirannya, hatinya kurang sehat, atau ditambah lagi dompetnya juga kurang sehat, kira-kira sehat nggak itu? Ya kurang Pak, sehat. Kurang ya? Nggak lengkap. Nggak lengkap. Atau mungkin banyak yang kantongnya sehat, duitnya berlebih, tapi hatinya nggak tenang, ya kan? Terus udah begitu, jasmaninya juga berpenyakitan dan sebagainya, ya buat apa punya uang banyak tapi akhirnya harus di kursi roda atau harus di rumah dan sebagainya. Nah, jadi ketiga faktor tersebut harus melengkapi. Jadi sehat jasmani, rohani dan ini. Nah, kalau bicara bisnis yang sekarang untuk bisa menyehatkan saat ini adalah bisnisnya saya berkaitan dengan bagaimana membuat ketiga hal tersebut tadi, unsur sehat jasmani, rohani dan sosial ekonomi bisa sehat. Jadi saya pikir sekarang banyak orang yang mungkin mereka mendapatkan informasi di luar sana sakit karena terjadinya wabah virus corona. Betul. Tapi dengan adanya virus seperti ini atau pandemi seperti ini, sebenarnya yang lebih banyak sakit adalah bukan masalah virusnya, bukan masalah coronanya, tapi masalah kanker, Pak. Kanker yang mana nih Pak? Kantong kering. Ya. Kalau bicara kantong kering kan bisa semuanya bisa sakit. Iya betul. Ya enggak, didatangin Horor, kolektor, Iya. terus ditagih-tagih hutang dan Kanker yang sebagainya. Itu horor Pak, Pak Ismet, Ya. gitu. Itu horor. Kita sebelum ke Pak Ismet lagi, Ustaz. Iya. Sebetulnya sekarang yang digeluti Pak Ismet ini usaha di bidang kesehatan, Iya. gitu kan. Dari konteks agama, ada nggak sih sebetulnya yang bisa menggantikan sehat? Katakanlah kayak gini, ketika orang ada lagi di rumah sakit nih, di rumah sakit lagi terpapar, mungkin ini kanker beneran Pak Ismet, ini kanker Iya. beneran atau saraf kejepit dan segala macam, nggak bisa jalan bertahun-tahun, nggak bisa kemana-mana. Sebetulnya sehat tuh ada komparasinya nggak sih? Misalnya katakanlah ente mau kankernya sehat atau mobil BMW?
Kan rata-rata orang nggak pernah memilih mobil kan, Iya. tapi memilih sehat. Nah, di dalam Islam sendiri sebetulnya sehat itu seperti apa sih, Ustaz? Di dalam Islam itu kesehatan memegang peranan sangat penting sekali. Bahkan Nabi banyak hadis-hadis yang mengajarkan tentang sehat. Contohnya apa? Makanlah ketika lapar, Ya. berhenti sebelum kenyang. Itu untuk menjaga metabolisme tubuh, ya kan? Karena sumber penyakit itu hanya di perut. Ya. Apa aja yang dimakan rakus, nggak peduli halal, nggak peduli dengan toyib, Ya. dia makan aja akan mudah terserang penyakit. Islam sudah 14 abad yang lampau memposisikan kesehatan itu adalah sangat utama. Bahkan ada ibarat kesehatan itu mahkota yang dipakai hanya bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Arti dia punya kesehatan itu setara dengan mahkota, Ya. tapi dia nggak sadar. Yang sadar tuh orang yang ketika sakit, enak ya dia sih sehat begitu kira-kira. Itu harta yang paling luar biasa. Luar biasa yang tadi Pak Sehat. Ismet bilang itu modal. Kebanyakan orang udah dikasih sehat tapi ngeluh. Akhirnya apa? Sakit. Ya udah, sakit badannya, sakit kantongnya gitu. Wah, Sakit pikirannya. Pikirannya. Makanya saya setuju tadi Pak Ismet bilang, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, keren. Ya. Terusin lagi, kaya, jaya, mulia dunia dan akhirat. Amin. Karena Allah lebih suka orang yang kuat ketimbang orang yang lemah. Dunia kaya raya, di dunia kaya raya mati masuk surga. Wah, Ini luar biasa. Insya Allah. mudah-mudahan kita bisa tuh ya. Sebetulnya Pak Ismet, saya pengen ngobrol panjang sekali nih tentang usaha yang digeluti Pak Ismet, karena saya dengar-dengar apa yang digeluti Pak Ismet ini di bidang kesehatan ini pengobatan atau mengobati atau memasukkan nutrisi atau mengobati orang atau mengobati ya tanda kutip, tapi kok nggak dimasukkan ke mulut, tapi kok nggak disuntik, tapi kok nggak diinfus, tapi ditempel. Itu luar biasa. Mungkin ini butuh penjelasan yang luar biasa, tapi boleh mungkin singkatnya, ini sebetulnya bisnis yang digeluti sama Pak Ismet itu bisnis apa sih, Pak? Ya, saya memiliki bisnis produk-produk kesehatan yang satu-satunya di dunia, yaitu produk kesehatan herbal yang cara memasukkannya tidak ada satupun produk itu dimakan atau diminum. Tidak dimakan, tidak diminum. Ya, Kan biasanya obat dimakan, diminum, Pak. betul. Tapi kali ini tidak dimakan, tidak diminum. Dari mana dimasukinnya? Dari kulit yang kita sebut sebagai transdermal. Dan produk kami adalah produk yang direkomended oleh Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Dan produk ini dari negara Turki yang benar-benar dia sudah mendapatkan sertifikat halal dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya cara memasukin obat di zaman dahulu kita sudah tahu ada berbagai macam cara. Salah satu transdermal yang saat ini kita punya konsepnya transdermal adalah dengan cara transdermal zaman dulu disuntik, diinfus, betul. nah itu transdermal. Jadi transdermal adalah singkatan dari transportasi, dermal adalah dermis atau kulit. Kulit, iya, betul. Jadi cara memasukin obat lewat kulit. Nah, kalau kita masukin obat lewat mulut itu sudah biasa. Nah, ternyata dengan memasukin obat lewat kulit itu sangat mujarab sekali. Karena kenapa? Ketika dimasukin ke dalam kulit langsung masuk pembuluh darah, itu penyerapannya sempurna, 90% ditangkap oleh tubuh. Karena Sempurna itu. masuk dialiri oleh darah ke semua sel organ tubuh yang ada. Karena organ tubuh kita dilewati oleh darah. Nah, kalau lewat mulut, dia minum, dia akan mengalami beberapa fase. Di mana fase yang pertama adalah lewat lambung, lewat hati. Kita tahu hati tugasnya adalah menetralisir racun. Lewat ginjal tugasnya adalah menjadikan atau mengolah menjadi darah sehingga baru ditransfer ke seluruh organ tubuh. Nah, ketiga fase ini kalau dilewati oleh obat, Iya betul. maka kadarnya pasti akan berkurang. Sehingga akhirnya yang terserap dalam tubuh cuma 30%. Nah, kenapa kita masuk rumah sakit, dokter, perawat, atau orang rumah sakit selalu memberikan obat pertolongan pertama adalah lewat suntik atau infus? Nah, karena mempercepat penyerapannya. Masya. Apa ini metode seperti ini untuk semua penyakit, Pak? Bisa untuk semua penyakit. Kita lihat penyakit apa saja kalau masuk rumah sakit diinfusnya. Iya. Iya, semua. Karena dengan cara diinfus kita bisa memasukin obat lewat cara yang tersebut. Nah, sekarang kalau kita infus, saya infus atau Anda infus semuanya, Anda ke mall pegang-pegang botol infus, lucu nggak tuh? Wah, sangat-sangat tidak lucu. Nggak lucu ya? Ya, Anda makan bersama keluarga pakai botol infus. Nah, kali ini kami memberikan sebuah solusi. Anda mau diinfus, mau pingin cantik, awet muda, mau pingin langsing, saya akan memberi infus, tapi dengan cukup apa? Cukup ditempel atau diplester. Kayak plester kayak Plester, gitu. plester aja Nah, punya kita. ini luar biasa, Pak.
mungkin ini agak panjang nanti, jadi untuk sahabat kebaikan Nur Buah TV dimanapun berada, nanti boleh tahu informasinya, silahkan lihat di bawah ini, ada informasi lengkap tentang sebetulnya Pak Ismet itu usaha apa, yang digeluti itu usaha apa gitu kan. Mungkin kalau sekarang kita butuh berjam-jam, 2-3 jam, 5 jam, belum tentu cukup kita menjelaskan ini, karena ini panjang Ustaz, gitu kan. Pak Ismet, ini panjang sekali, jadi nanti deskripsinya lihat di bawah ini, nanti lengkap semuanya, kontak personnya lengkap, jadi usahanya seperti apa, kenapa pengobatan yang Pak Ismet barusan jelaskan dengan istilah transdermal teknologi ya, transdermal system ini bisa lebih cepat dibanding obat-obatan yang diminum. Karena keterbatasan waktu nih, nanti kita lanjutkan, mungkin nanti ada episode. Dan satu hal kalau boleh saya tambahkan, boleh, dengan masukin dengan cara transdermal tadi, masukin lewat darah, dia kan tidak lewat usus lambung, ginjal dan sebagainya. Oleh sebab itu tidak ada efek samping. Ada efek samping. Saya garanti 0% tidak ada efek samping. Ini herbal kah atau Herbal, ada bahan-bahan herbal. kimia tertentu? 1000% herbal, bukan 1000% 100%. herbal? Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Pak Ismet, ini terima kasih sekali udah datang ke Nur Buah TV. Sama-sama. Ustaz sudah Terima melengkapi kasih. tadi dari sisi Al-Quran dan agamanya, bahwasannya Rasulullah saja pengusaha. Ya. Masa kita nggak jadi pengusaha? Jadi sahabat kebaikan, ketika kita memutuskan menjadi pengusaha, itu udah sunatullah, udah Amin. nyunnah. Orang banyak di luar sana, gua nyunnah nih dengan cara apa segala macam. Kita menjadi pengusaha udah nyunnah. Nabi pengusaha. Amin. Pastinya dengan kita mengikuti jalannya, kita udah mengikuti sunnah Rasul, seperti kayak gitu. Insya Allah nanti di episode yang lainnya kita ada kedatangan pengusaha-pengusaha yang lainnya atau tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi semua. Jadi jangan kemana-mana, nanti ketemu lagi di Nur Buah TV dengan sahabat-sahabat kebaikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.